Selamat datang kembali di kanal tentang Indonesia. Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah mahakarya yang bukan sekadar kain, melainkan sebuah peta budaya yang hidup dan bernapas. Inilah kisah agung di balik kain tenun Indonesia, sebuah warisan yang merangkai ribuan cerita dari berbagai penjuru Nusantara. Kain tenun bukanlah sekadar selembar kain penutup tubuh. Bagi masyarakat adat di Indonesia, setiap helai benangnya adalah representasi identitas, status sosial, bahkan catatan sejarah leluhur. Mari kita mulai perjalanan kita dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Di sini, kain tenun Sumba, khususnya dari Sumba Timur, dikenal dengan motif figuratifnya yang luar biasa. Ada kuda sandalwood yang melambangkan kebangsawanan dan kepahlawanan, ada juga motif mamuli, perhiasan adat berbentuk rahim yang menjadi simbol kesuburan dan kehidupan. Bahkan ada motif pohon tengkorak atau andu, yang menceritakan kejayaan dan keberanian para leluhur dalam perang di masa lampau. Setiap kain yang ditenun oleh para mama di Sumba adalah sebuah buku cerita visual yang sakral. Proses pembuatannya pun bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, melibatkan ritual dan doa, menjadikannya bukan sekadar produk, tapi sebuah persembahan spiritual. Sekarang, mari kita bergeser sedikit ke utara, ke Pulau Flores. Kain tenun dari Flores, atau yang sering disebut ikat, memiliki kekayaan motif yang tak kalah menakjubkan. Setiap daerah di Flores punya ciri khasnya sendiri. Di Ende, kita akan menemukan tenun lawo dan lipa dengan warna dasar gelap seperti hitam atau coklat tua, dihiasi motif geometris dan flora fauna yang khas. Lalu di Maumere, ada motif kapal atau perahu naga, yang melambangkan perjalanan arwah menuju alam baka, sebuah cerminan kepercayaan kuno masyarakat setempat. Lain lagi di Ngada, dengan motif belah ketupat yang disebut wela, menyimbolkan persatuan dan kesatuan. Setiap motif ini bukan sekadar hiasan, melainkan peta sosial yang menunjukkan asal-usul, marga, dan bahkan status perkawinan seseorang. Dengan melihat kain yang dikenakan, kita bisa membaca siapa mereka. Dari Flores, kita menyeberang ke arah barat, menuju Lombok di Nusa Tenggara Barat. Di sini, suku Sasak telah mewarisi keahlian menenun secara turun-temurun. Kain tenun Lombok, terutama dari desa Sukarara dan Seit, memiliki kekhasan pada motif dan warnanya. Ada motif Subanale, yang konon tercipta dari ungkapan ketakjuban seorang penenun saat melihat keindahan hasil karyanya. Subhanalah, jadilah motif itu. Ada juga motif rumah lumbung yang ikonik, simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Yang menarik, bagi para gadis Sasak, keahlian menenun adalah syarat wajib sebelum menikah. Ini menunjukkan betapa dalamnya nilai budaya menenun tertanam dalam siklus kehidupan mereka, sebuah penanda kedewasaan dan kesiapan membangun rumah tangga. Tentu saja, peta budaya tenun Indonesia tidak berhenti di sana. Mari kita terbang ke Sumatera Utara, ke Tanah Batak. Di sini kita punya ulos, kain yang memiliki peran sentral dalam setiap upacara adat Batak, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Setiap jenis ulos memiliki fungsi dan makna filosofisnya sendiri. Ulos Ragiduk, misalnya, adalah simbol kehidupan dan doa untuk kebahagiaan. Sering diberikan orang tua kepada anaknya yang akan menikah. Ulos Bintang Maratur melambangkan keteraturan dan harapan agar keturunannya patuh dan rukun. Ulos bukan sekadar kain, tapi selimut berkah dan doa yang menyertai setiap langkah penting dalam kehidupan orang Batak. Kita lanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan, rumah bagi suku Toraja. Kain tenun Toraja, seperti ikat sadan, memiliki motif-motif yang sangat terikat dengan filosofi hidup Aluk Todolo atau kepercayaan leluhur. Motif patedong atau kerbau melambangkan kemakmuran dan status sosial, karena kerbau adalah hewan yang sangat dihargai dalam budaya Toraja. Ada juga motif pasulan sang buah, ukiran geometris yang rumit, melambangkan kebersamaan dan kesatuan keluarga. Warna-warna yang digunakan merah, putih, kuning, dan hitam juga punya makna simbolis yang mendalam, mewakili berbagai aspek kehidupan dan kepercayaan mereka. Bahkan di Kalimantan, suku Dayak Iban memiliki kain tenun yang luar biasa bernama Puakumbu. Ini bukan sekadar kain, melainkan medium spiritual. Para penenun Puakumbu diyakini mendapatkan ilham motif dari mimpi yang dikirimkan oleh para dewa dan roh leluhur. Motifnya bisa berupa naga, buaya, atau figur manusia roh yang sangat kompleks. Puakumbu digunakan dalam berbagai ritual penting,
seperti upacara penyambutan kepala hasil perburuan di masa lalu, hingga ritual penyembuhan. Kain ini dipercaya memiliki kekuatan magis untuk melindungi pemiliknya dari roh jahat. Menenun Puakumbu adalah sebuah perjalanan spiritual yang hanya bisa dilakukan oleh wanita yang dianggap memiliki kekuatan batin khusus. Dari Sumba hingga Batak, dari Lombok hingga Dayak, setiap helai benang yang ditenun adalah sebuah huruf, setiap motif adalah sebuah kalimat, dan setiap lembar kain adalah sebuah bab dalam buku besar kebudayaan Indonesia. Kain-kain ini adalah peta visual yang memandu kita memahami sistem sosial, ritual keagamaan, dan nilai-nilai estetika yang dianut oleh masyarakatnya. Mereka adalah bukti nyata bahwa seni dan kehidupan tidak dapat dipisahkan. Saat kita memegang selembar kain tenun, kita tidak hanya memegang produk kerajinan tangan, kita sedang memegang warisan, identitas, dan jiwa dari sebuah komunitas. Sungguh luar biasa, bukan? Kekayaan budaya yang tertuang dalam selembar kain. Ini adalah tugas kita bersama untuk terus menghargai, melestarikan, dan menceritakan kembali kisah-kisah agung ini agar tidak lekang oleh waktu. Dengan membeli dan mengenakan kain tenun asli secara bertanggung jawab, kita tidak hanya bergaya, tetapi juga turut mendukung para mama penenun dan menjaga agar peta budaya ini tetap hidup untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini di kanal tentang Indonesia. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang keajaiban Indonesia lainnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini, dan yang paling penting, subscribe kanal kami. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.